Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan buat Allah SWT, yang mana Allah telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Salawat beriringan salam tak lupa pula buat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Baiklah, tanpa memperpanjang kata mukadimahnya, saya ingin menyampaikan sebuah pidato dengan judul berkurban untuk selain Allah. Kurban berasal dari bahasa Arab kurban yang berarti dekat. Kurban dalam Islam disebut juga al-udhiyah dan ad-dahiyah, yang berarti binatang sembelihan seperti unta, sapi, dan kambing yang disembelih pada hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik sebagai bentuk takarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Lalu bagaimanakah hukum bila berkurban selain Allah? Allah berfirman, "Katakanlah, sesungguhnya solatku, sembelihanku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah. Tuhan semesta alam tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama kali yang menyerahkan diri kepada Allah." Pada surat Al-An'am ayat 162-163. Jika berkurban adalah ibadah, maka menunjukkan kurban untuk selain Allah adalah kesyirikan. Namun, seringkali ditemui ada orang yang berkurban atau menyembelih hewan yang ditunjukkan untuk Nyi Roro Kidul, untuk kuburan para wali, kuburan Kyai Fulan, dan masih banyak lagi bentuk kesalahan ketika menyembelih, disebabkan karena jauhnya mereka dari syariat agama Islam, dan terjerumuslah ke dalam larangan Allah yang paling besar, yaitu kesyirikan. Oleh karena itu, wajib bagi kita umat Islam untuk mengetahui hukum-hukum tentang sembelihan agar tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Pengharaman dan syirik berkurban untuk selain Allah. Allah SWT berfirman, "Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah." Pada surat Al-Kautsar ayat 2. Allah juga berfirman, "Katakanlah, sesungguhnya solatku, sembelihanku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah. Tuhan semesta alam tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama kali menyerahkan diri kepada Allah." Pada surat Al-An'am ayat 162 ayat 163. Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwasanya berkurban merupakan ibadah karena diperintahkan oleh Allah. Semua yang diperintahkan oleh Allah pasti dicintai, dan semua yang dicintai Allah merupakan ibadah. Sehingga jika kurban atau sembelihan ditunjukkan kepada selain Allah termasuk syirik akbar. Rasulullah SAW bersabda, "Allah melaknat orang yang menyembelih binatang untuk selain Allah." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis di atas, Allah melaknat orang-orang yang menyembelih sembelihan selain untuk Allah. Hal ini menunjukkan bahwa sembelihan tersebut semestinya hanya ditunjukkan kepada Allah saja. Sabda Rasulullah SAW ini mencakup perkara berikut ini. Apa yang disembelih untuk berhala dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepadanya. Apa yang disembelih dengan tujuan untuk dijadikan sebagai daging biasa namun disebut nama selain Allah Ta'ala tatkala menyembelih. Apa yang disembelih dengan tujuan untuk mengagungkan makhluk serta sebagai penghormatan baginya ketika mereka turun dan sampai ke tempat penyambutan. Apa yang disembelih ketika tidak turunnya hujan dan di tempat tertentu atau di kuburan dengan tujuan agar hujan turun. Apa yang disembelih ketika menempati rumah karena takut dari gangguan jin. Agar terhindar dari berkurban selain Allah adalah dengan cara, ada dua hal yang harus diperhatikan ketika berkorban atau menyembelih suatu hewan. Yang pertama adalah tasmiyah, dan yang kedua adalah niat atau tujuan sembelihan. Tasmiyah adalah menyebut sebuah nama ketika menyembelih seperti mengucapkan basmalah. Tujuan dari tasmiyah ini adalah untuk isti'anah atau memohon pertolongan dan mendekatkan diri kepada yang disebut namanya tersebut. Kemudian tasmiyah ini dapat dirinci menjadi 3 macam. Yang pertama, menyebut nama Allah. Dengan membaca basmalah ketika menyembelih hukumnya wajib sehingga hewan yang disembelih tersebut halal dimakan. Yang kedua, menyebut nama selain Allah. Hukumnya haram dan termasuk syirik dalam isti'anah atau minta pertolongan. Seperti menyebut nama Rasul,
Husain, Nyi Roro Kidul, Sunan Kalijaga, penunggu kuburan, kiai, para sunan dan lain-lain. Maka sembelihan atau hewan kurban tersebut haram dimakan. Yang ketiga, tidak menyebut nama siapapun, hukumnya haram baik disengaja maupun lupa. Larangan Allah untuk tidak makan hewan yang tidak disebut nama Allah bersifat umum, baik itu disengaja ataupun lupa, dan tidak ada dalil yang mengecualikannya. Hal ini menunjukkan bahwa memakan sembelihan yang tidak disebut nama Allah sama sekali, baik disengaja maupun lupa, hukumnya haram dimakan. Adapun niat atau tujuan sembelihan, maka sembelihan ada kemungkinan ditunjukkan kepada Allah saja dan ada kemungkinan ditunjukkan kepada selain Allah. Oleh karena itu, niat atau tujuan sembelihannya dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, untuk mendekatkan diri kepada selain Allah. Hukumnya syirik akbar karena telah beribadah kepada selain Allah dan hewan sembelihannya haram dimakan. Yang ketiga, tidak untuk ibadah kepada siapapun. Hukumnya boleh dan halal sembelihannya, yaitu jika disebut nama Allah ketika menyembelih, contohnya menyembelih hewan untuk dijual. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terkurang atau terlebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.